Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat kita menghadapi pergumulan, kesesakan, dan berbagai tantangan hidup, apa sebenarnya yang paling kita nantikan? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab perubahan situasi. Kita berharap masalah segera selesai, kondisi membaik, jalan keluar terbuka. Tak jarang kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengubah keadaan, tanpa menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Hal-hal yang jauh lebih besar daripada usaha manusiawi kita. Namun, firman Tuhan hari ini mengarahkan fokus kita kepada bentuk penantian yang berbeda. Penantian yang tidak bertumpu pada perubahan situasi, tetapi pada Tuhan sendiri. Penantian yang berakar pada keyakinan bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, berada di atas segala situasi. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah terkejut oleh apapun yang kita alami. Ia kekal dan penuh hikmat. Menariknya, ayat ini tidak mengatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan hidup yang tenang, bebas dari masalah, atau menjalani hari-hari yang santai seperti yang mungkin kita bayangkan. Justru dikatakan bahwa mereka akan menerima kekuatan baru. Kekuatan untuk berlari tanpa menjadi lesu, untuk berjalan tanpa menjadi lelah. Artinya, penantian dalam Tuhan bukanlah jaminan situasi akan langsung berubah, tapi penantian itu membawa kekuatan rohani untuk terus bertahan, untuk tetap melangkah, untuk tidak menyerah di tengah badai. Penantian seperti ini bukan penantian pasif, melainkan penantian yang aktif, yang mengarahkan hati dan harapan kita kepada pribadi yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan lebih dari itu, kita tahu bahwa Tuhan yang kita nantikan bukanlah Tuhan yang jauh dan tak terjangkau. Ia telah datang, mengambil rupa manusia, memasuki kekacauan dunia ini, merasakan penderitaan terdalam dan menang atasnya.
Karena itu, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang kokoh. Pengharapan kita berakar pada karya salib Kristus, bukti kasih dan kuasa Tuhan yang nyata. Jadi, di tengah segala ketidakpastian hidup, mari kita bertanya, masihkah kita mau berharap pada hal-hal lain yang rapuh dan mudah runtuh? Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, juga kesempatan untuk memuji, mendengarkan firman, serta menghampiri-Mu dalam doa. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang besar, Maha Kuasa, dan setia menyertai kehidupan setiap kami. Namun seringkali besarnya tekanan, kesesakan dalam hidup, menghimpit iman kami. Terima kasih kalau malam hari ini Engkau kembali mengingatkan itu lewat firman-Mu, lewat pribadi Kristus yang turut merengkuh segala penderitaan yang kami rasakan. Roh Kudus, mohon tuntun kami menjalani segala tantangan yang ada. Mohon beri kami kekuatan untuk bertahan dan berjuang sambil tetap berharap penuh kepadamu, bukan pada perubahan situasi. Tuhan, kiranya ini juga yang menjadi dasar kami dapat beristirahat malam ini dengan lelap dan bangun dengan segar di esok hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.